Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ikhwan dan akhwat, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana kabarnya? Bagaimana kabar Ramadannya? Masih semangat berpuasa? Masih semangat tilawah? Masya Allah, mudah-mudahan terus bersemangat, terus bergembira walaupun saat ini kita sedang berada di tengah wabah. Akan tetapi apa yang kita kejar di bulan Ramadan sesungguhnya lebih besar daripada kehidupan dan urusan-urusan dunia. Masya Allah. Baik. Ikhwan dan akhwat sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membacakan sebuah tulisan karya seorang imam besar, seorang ulama besar. Beliau adalah Syekh Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam, atau yang dikenal dengan sebutan Al-Izz bin Abdissalam, seorang ulama Syafi'iyah. Beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Maqasidus Shaum, yaitu tujuan pokok daripada berpuasa. Saya akan membacakan di antara tulisan beliau dalam kitab Maqasidus Shaum adalah puasa itu memiliki banyak faidah. Puasa itu lahu fawaid. Nah, wa min fawaidihi, dan di antara faidah-faidah puasa adalah raf'ud darajat. Puasa bisa meninggikan atau meningkatkan derajat seseorang. Wah, mungkin ini sudah sangat sering kita dengar ya, bagaimana puasa bisa meninggikan derajat. Bagaimana tidak, dalam ayat perintah berpuasa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di ujungnya disebutkan tujuan berpuasa agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Otomatis orang yang berpuasa ketakwaannya akan meningkat, sedangkan orang yang bertakwa adalah ukuran tinggi rendahnya derajat seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bahkan surga juga disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, u'iddat lil muttaqin, diperuntukkan, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Baik, namun mari kita sama-sama menyimak bagaimana Syekh Izz bin Abdissalam memaparkan tentang puasa untuk meninggikan derajat seorang dalam tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang manfaat meninggikan derajat, Rasulullah SAW menegaskan. Beliau menyebutkan beberapa hadis. Hadis yang pertama, idza jaa Ramadan, jika datang Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, ditutuplah pintu-pintu neraka, wa sudifatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Nah, tentang dibukanya pintu-pintu surga, beliau menyampaikan berarti memperbanyak taat yang menyebabkan dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Jadi seakan-akan di bulan Ramadan itu setiap mukmin melaksanakan ketaatan, sibuk dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ketaatan itu menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan surga dibukakan untuknya. Dan dia tidak sempat untuk bermaksiat sedikit pun. Sehingga seakan-akan ditutuplah pintu-pintu neraka karena dia tidak sempat bermaksiat. Adapun setan-setan dibelenggu berarti tidak ada celah bagi setan, tidak ada harapan bagi setan untuk menggoda seorang mukmin karena dia sedang sibuk berada dalam ketaatan di bulan Ramadan. Masya Allah. Orang yang hidupnya dipenuhi dengan ketaatan, dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari godaan setan, merupakan ciri-ciri orang yang derajatnya tinggi. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Selanjutnya
Syekh Al-Iz menyebutkan hadis yang lain, hadis yang cukup panjang. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu, semua amalan manusia untuknya, illa siyam fa innahu li, kecuali puasa, karena puasa untukku, wa ana ajzibihi, dan aku yang membalasnya. Berkaitan dengan potongan hadis ini, Syekh Al-Iz bin Abdus Salam menyampaikan, Allah menisbatkan puasa kepadanya sebagai bentuk penghormatan karena puasa tidak termasuki oleh riya. Jadi kalau ibadah-ibadah lain itu bisa terindikasi riya. Misalkan sholat, orang melihat gerakan sholat kita. Zakat, orang melihat ketika kita menunaikan zakat. Haji, Masya Allah, bahkan di sebagian tempat ada walimatus safar sebelum berangkat haji. Bahkan di zaman sekarang banyak yang sedang berhaji mungkin ya berfoto, swafoto, selfie dan sebagainya. Nah, ini termasuki oleh riya, mudah terindikasi oleh riya. Akan tetapi puasa sangat sulit terindikasi oleh riya karena tidak ada gerakan khusus. Yang ada adalah seseorang tidak makan dan tidak minum, dan tentunya menjauhkan diri dari segala yang membatalkan puasa. Tidak terlihat gerakan-gerakan khusus. Maka puasa ibadah yang dihormati, tidak dimasuki oleh riya, sehingga puasa itu untuk Allah, antara diri seorang hamba dengan Allah langsung yang tahu apakah dia berpuasa atau tidak. Nah, bahkan beliau sampaikan, karena puasa adalah ibadah yang tidak tampak, dan karena lapar dan haus tidak pernah digunakan untuk mendekatkan diri kepada seorang pun di antara raja-raja di bumi, tidak pula untuk mendekatkan kepada berhala. Bahkan puasa jarang, ya, bahkan beliau sampaikan tidak pernah dipakai untuk mendekatkan diri, ya, seorang musyrik itu kepada berhala-berhala. Atau orang yang sedang caper dengan penguasa, dia berpuasa sehingga dia bisa mendekati seorang penguasa. Tidak. Dengan ibadah yang lain bisa mungkin mudah, tapi dengan puasa tidak. Itulah as-siyamu li wa ana ajzibihi. Puasa itu milik Allah Subhanahu wa taala, hanya hamba dan Allah yang tahu. Selanjutnya wa ana ajzibihi, dan Allah Subhanahu wa taala langsung yang memberikan balasan. Nah, beliau menyatakan berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dengan balasan yang besar. Artinya Allah membesarkan pahala puasa karena Allah Subhanahu wa taala langsung yang memberikan. Masya Allah. Ingin ya dapat pahala yang besar dari Allah langsung yang memberikan pahalanya kepada kita, maka semangat terus berpuasa. Dilanjutkan hadisnya, fa idza kana shaumu ahadikum fala yarfath yauma idin wa la yaskhab, fa in sabahu ahadun aw qatalah falyakul ana inni mru'un shaim, ana shaim, inni shaim. Ya. Apabila ada seorang yang ketika kita berpuasa, ketika di antara kalian ada yang berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan jangan bertengkar. Jika seorang mengumpat atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya saya orang yang sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Nah, di sini Imam Al-Iz memberikan penjelasan bahwa ketika seorang berpuasa harus menjaga sikapnya. Nah, orang yang menjaga sikap dalam setiap gerakannya, dalam setiap gerak-geriknya adalah orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan di depan manusia. Kita senang melihat orang yang baik sikapnya tentu ya. Nah, ini orang menjaga sikap. Bahkan ketika ada orang yang menyerang dia baik dengan perkataan, mengajak bertengkar, maka dia mengingatkan kepada dirinya sendiri, inni mru'un shaim, saya orang yang sedang berpuasa. Jadi yang pertama kali diingatkan adalah ana shaim, itu untuk saya berpuasa. Mungkin yang kita pahami selama ini, ketika ada orang yang mengajak kita bertengkar, kita mengatakan kepada orang lain, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Memang betul seperti itu, tapi menurut Syekh Al-Iz, beliau menyebutkan yang paling utama adalah yang paling pertama mengingatkan kepada diri sendiri bahwa saya sedang berpuasa. Nah,
Nah, kelanjutan hadisnya, walladzi nafsu Muhammadin biyadih la khuluqu famis shaimi atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil miski. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya benar-benar bau busuk mulut orang yang berpuasa itu lebih baik daripada minyak misk pada hari kiamat. Nah, adapun di sini ada perbedaan, apakah yang dimaksud dengan bau mulut itu adalah di dunia atau di akhirat, atau dunia dan akhirat, gitu ya. Ulama berbeda pendapat. Yang jelas di sini adalah pahala yang sangat besar bagi orang yang sedang berpuasa, sampai-sampai bau mulutnya pun itu dinilai pahala yang besar. Bahkan jika pun harus dibandingkan wanginya, lebih baik daripada minyak misk. Sedangkan minyak misk adalah salah satu minyak yang ada di surga. Walaupun kita lihat sekarang di toko-toko minyak ada minyak misk, ada white misk, ada black misk, gitu ya. Tapi kita belum melihat bagaimana misk, belum merasakan bagaimana misk yang ada di surga. Masya Allah. Orang yang berpuasa. Lalu potongan hadis yang terakhir, kelanjutan hadis yang ini adalah walis shaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara yafrahu bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu yafrahu bi saumihi. Bagi orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu ketika dia berbuka puasa, dia akan bergembira dengan puasanya, dengan bukanya. Ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan bergembira dengan puasanya. Jadi ketika berbuka dia bergembira karena dia bisa makan dan bisa minum setelah seharian dia berpuasa. Dan ketika nanti di akhirat bertemu dengan Allah, dia akan bergembira, ya Allah, ini pahala puasa yang selama ini saya dambakan, ini pahala puasa yang selama ini saya kerjakan. Masya Allah. Nah, beliau menambahkan Syekh Al-Is, dua kegembiraan yang dimaksud. Pertama, karena mendapat taufik untuk menunaikan ibadah. Jadi dia bisa berpuasa senang, berbuka karena dia bisa melaksanakan ibadah ketika di dunia. Yang kedua, ketika bertemu Allah karena balasan Allah saat dia memberikan balasan. Masya Allah. Di ujung hadis ini saya ingin memberikan perenungan saya, gitu ya, bahwa saya mengatakan ibadah puasa merupakan ibadah yang kita lakukan di dunia, tapi rasanya itu rasa yang surgawi. Karena apa? Allah memberikan sifat gembira kepada orang yang berpuasa di dunia. Sedangkan bergembira itu merupakan sifatnya ahli surga. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl. Orang-orang yang berada di surga itu saling memberikan kabar gembira karena mendapat kenikmatan dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menyampaikan bahwa orang yang berpuasa itu bergembira ketika di dunia dan nanti bergembira ketika dia di akhirat ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan bagaimana orang yang berpuasa itu akan tinggi derajatnya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di depan makhluk yang lain. Masih ada penjelasan tentang faedah berpuasa meninggikan derajat. Mudah-mudahan kita bisa sambung pada kesempatan lainnya. Itu saja untuk sesi yang sekarang, itu saja untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik untuk memperbanyak ibadah di bulan puasa. Terima kasih, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.